Kita absen dulu sebelum mulai pelajaran ya. Ibu absen dulu. Anissa, ada Bu. Karina, ada Bu. Candi, ada Bu. Okri, ada Bu. Natasha, ada Bu. Tasya, ada Bu. Ratna, ada Bu. Finali, ada Bu. Ya, berarti semua hadir ya. Semangat yang mulai pelajaran. Semangat Bu. Semangat, semangat Bu. Semangat. Oke, hari ini materi kita adalah indahnya keragaman di negeriku. Apa materinya? Indahnya keragaman di negeriku. Sebelum mulai pelajaran, kita nyanyi dulu lah ya. Sebelum kita belajar, kita nyanyi dan berdoa dulu. Kita mau minta salah satu perwakilan untuk memimpin lagu dan doa kita. Siapa yang mau maju? Ya, ada siapa maju? Kita di sini memakai lagu dari Sabang sampai Merauke dan semangat musik ya. Semua bisa berdiri. Tangan teman-teman. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kemuliaan Bapak. Sementara kami yang umur mengajar kami dan yang mau memberkati kami supaya bisa tahu apa yang di guru kami. Jujur dengan guru kami dan yang mau memberkati guru kami supaya bisa tahu memilih sesuai. Terima kasih Yesus, amin. Amin. Tangan untuk masing aja. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Coba ya, sama Halo. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu. Jadi kalian itu harus mampu. Jadi tahu apa pentingnya keberagaman atau menghargai perbedaan di Indonesia. Dari hal kecil kita jadi tahu cara menghargai yang berbeda di kelas kita ini. Di sini ada berbeda sukunya. Ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Sumatera kan. Nah, kita jadi tahu bagaimana menghargai perbedaan di kelas ini dulu, baru kita laksanakan di luar. Lalu tujuan selanjutnya adalah kita jadi tahu arti keberagaman. Lalu yang selanjutnya jadi kalian jadi tahu apa saja contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, sebelum tahu jauh tentang keberagaman yang ada di Indonesia, kita harus tahu dulu apa arti keberagaman. Mendengar kata beragam, siapa yang mau ngasih pendapat apa yang arti beragam? Ya, macam Anissa, silakan. Macam-macam. Ya, bagus sudah pulang. Karina silakan. Dia aku bermacam-macam. Ya, ada lagi yang mau ngasih masukan? Ada yang tahu beragam? Artinya macam-macam. Lebih dari satu, ya kan? Tidak hanya satu macam, tapi berbagai macam. Jadi keberagaman budaya adalah ciri khas berupa keunikan, warisan dari nenek moyang dan karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang diterapkan sehari-hari sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, lanjut. Apa bacanya? Semangat baca bersama-sama. Bineka Tunggal Ika.
Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, itu artinya yang ditanya Bhinneka Tunggal itu adalah semuanya. Semua yang apa? Negara Indonesia. Kalau ibu tanya artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa maksud berbeda tetapi tetap satu jua? Ya, betul sekali. Kita nanti lagi. Iya, Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting dalam persatuan keberagaman kita di Indonesia. Mengenai ini ada yang bertanya? Ya, silakan bisa bertanya. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika itu penting untuk mempersatukan keberagaman? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika penting untuk persatuan keberagaman? Nah, ini kasih contoh ya. Di sini kasih contoh sebagai sebuah wadah. Siapa sini pernah main kelereng atau guling? Saya Bu. Bagaimana cara kalian menyimpan kelereng itu? Di toples. Tidak lah, ya keluar, di plastik di atau di wadah lah ya. Nah, kita andai kalau Bhinneka Tunggal ini adalah sebuah wadah. Nah, di dalam itu lah kelerengnya kita simpan. Kalau misalnya tidak ada wadah itu, bagaimana kelereng? Coba kita letakkan di sini. Beramburan kan? Berantakan kan? Tidak cantik tidak ya? Nah, itulah fungsinya Bhinneka Tunggal Ika ini. Jadi itu mempersatukan kita semua. Jika suku bangsa, suku apa semua di bersatu. Makanya jadi dilihat rapi, dilihat indah. Sudah paham Aisyah? Paham Bu. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi atau sudah paham? Paham Bu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk tadi ketahuan Indonesia itu banyak keberagaman. Nah, jadi kita akan mempelajari seberapa penting sih persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Coba baca yang pertama, siapa yang bisa baca? Saya. Ya, Sandi silakan. Pentingnya persatuan dan keberagaman di Indonesia adalah untuk memenuhi yang pertama, kehidupan masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang. Oke, udah. Kehidupan masyarakat yang serasi, selaras dan seimbang. Coba bayangkan kalau misalnya kalian ini Pak Toba, ini Bapak Karo, berputar kalian. Ngapain dari sini tempatnya Bapak Toba gitu? Apa yang terjadi kalau berangkat? Nggak serasi kan? Pasti tuh kalian di kelas ini nggak tenang kan? Jadi kehidupan masyarakat dari serasi, kalian jadi berdamai, semuanya berteman lah istilahnya gitu. Baik, poin kedua, saya mau baca anak. Saya Bu. Oke, kali ini sama. Kedua, pergaulan sesama bangsa Indonesia yang lebih akrab. Nah, pergaulan antar sesama bangsa itu yang sudah jauh-jauh berbeda seperti yang bilang tadi. Kalau kalian semua menghargai perbedaan, kalian jadi menganggap sesama itu adalah teman, bukan musuh. Seperti itu. Yang ketiga, saya mau baca poin ketiga. Ya, silakan, Ina. Perbedaan bukan menjadi sumber masalah, melainkan pemersatu. Ya, perbedaan bukan menjadi sumber masalah dan melainkan pemersatu. Jadi kita di Indonesia ini karena banyak perbedaannya, justru perbedaan itu membuat kita unik, ya kan? Bayangkan di luar sana banyak yang datang ke Indonesia untuk liburan ya kan? Karena banyaknya apa namanya budaya kita yang unik, kita yang mereka lihat dari negara kita. Jadi kita harus bangga memiliki keberagaman budaya. Oke, salah satu bentuk keragaman budaya yang pertama adalah bahasa. Yang mau tanya Bu ya, siapa tahu bahasa-bahasa apa yang ada di Indonesia ini? Ayo sebutkan, kalau dari yang bisa nanti berpilih bisa. Bahasa Batak, Bahasa Karo Bu. bahasa Karo, Bahasa Simalungun Bu. bahasa Jawa, Jawa Bu. bahasa Jawa. Ayo nanti sih, bahasa Minang Bu, bahasa Minang, Bahasa Pak Bu. bahasa Papak, Bahasa Mandarin. bahasa Mandarin, bahasa Sunda. Tidak mirip bahasa Indonesia ya? Kalau itu kan itu kan itu sudah menjadi contoh. Jadi banyak sekali bahasa yang ada di Indonesia ini. Oke, lanjut. Contoh keberagaman lainnya adalah agama. Nah, di situ ada agama kan, ada berapa banyak agama di Indonesia? Yang diakui Indonesia apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Itu menjadi bukti juga kalau kita di Indonesia ini tinggal dengan banyaknya keragaman agama. Selanjutnya adalah tradisi dan ritual. Contoh pada gambar berikut ini adalah tradisi ngaben atau pemakaman mayat di Bali. Jadi di Bali itu kalau ada mayat, misalnya kalau kita ada orang Batak ini dia apa? Dikubur. Nah, kalau di Bali mereka mayatnya dibakar. Ini juga salah satu tradisi di Toraja, pembersihan mayat. Kalau di Batak juga ada namanya apa? Nongoli. Juga ada tradisi
Jadi di suku ini jika ada salah satu keluarga yang meninggal maka akan potong jarinya. Kalau semua meninggal semua potong. Yang selanjutnya adalah seni dan budaya. Nah, sekarang ditanya, seni-seni ataupun budaya apa saja yang diketahui di Indonesia? Contohnya di Sumatera, siapa bisa? Pertanian kah, makanan kah? Arsik dari urang. Salah satu, salah satu tujuh tangan. Dari urang bu. Makanannya kan, kaliannya apa? Apalagi makanannya? Arsik. Iya sih. Rumah adat kan dia Rumah bolong. rumah bolong ya. Apalagi pakaian. Ulos. Oh di Jawa, di Jawa. Kalian bilang. Batik kebak. Pakaian. Makanannya apa? Itu pakaian apa? Makan Cina. Oke, contoh di Padang apa? Namanya si Padang. Apalagi budaya-budaya yang kamu tahu? Banyak lah yang budaya. Kalau kita bisa melakukan sekali. Oke, lanjut ke pakaian dan model busana seperti kecantikan tadi ya. Di sebelah kanan ini pakaian apa? Di sebelah kiri Oke, lanjut ke kuliner. Ini sebelah kanan ini apa ini? Ada dong ya? Tidak bu. Kalau sebelah kiri ada gado. Kalau kita makan pecel. Iya. Pecel. Kenapa ini suka pecel? Tidak. Kenapa? Oke. Lanjut faktor yang mempengaruhi keberagaman budaya. Siapa yang bacakan dulu? Kita tahu. Ada siapa? Faktor yang mempengaruhi keragaman budaya letak geografis yang strategis. Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Serta ini membuat Indonesia terlibat dalam jalur perdagangan dengan negara lain, sehingga pedagang asing yang datang ke Indonesia membawa budaya dan bahasa yang berbeda. Budaya dan bahasa ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan di Indonesia, menyebabkan keragaman budaya dan bahasa di negara ini. Ya bagus sekali ya. Jadi karena adanya letak geografis, jadi itu pengaruh dari negara lain juga. Jadi maka timbullah sebuah budaya baru. Lanjut yang selanjutnya dibacakan oleh Tina. Yang kedua, kondisi alam yang berbeda. Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan setiap pulau memiliki kondisi alam. Tahu tahu. Kayak pernah baca. Beda bisa. Dua kondisi alam yang berbeda. Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan setiap pulau memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Kondisi alam ini yang kemudian mempengaruhi perkembangan adat istiadat yang berbeda di setiap pulau. Iya, jadi kondisi itu yang mempengaruhi ya. Kalau misalnya ada di wilayah perairan di mana namanya, kalian pernah lihat pasar apa? Mereka berjualan dengan perahu. Itu merupakan salah satu contoh bahwa budaya itu dari selanjutnya faktor transportasi dan perjalanan. Sekarang bisa baca ya. Baca Bu. Yang ketiga faktor transportasi dan komunikasi. Faktor seperti transportasi dan komunikasi memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan berpindah dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini menyebabkan adanya perpaduan budaya dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan munculnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia sehingga menciptakan negara yang unik dan beragam dengan ciri khas tersendiri. Oke, lanjut. Yang keempat, faktor agama sudah kita bahas tadi. Baru faktor pengaruh budaya. Pengaruh budaya ini misalnya seperti sekarang ini ya, sudah banyak dari Korea yang mempengaruhi budaya kita. Ada juga misalnya apa yang sekarang viral itu kebaya Korea. Padahal kebaya itu buatan kita kan, buatan Indonesia. Nah itu juga mempengaruhi. Jadi kalau menjaga budaya kita biar nggak diambil oleh negara lain. Pakaian daerah yang ada di sini. Oke, kita masuk seperti ini. Udah bosan dulu kan? Udah bosan dulu video dulu ya. Nanti
yang di depan. Negara Indonesia kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebenarnya persatuan timbul akibat perbedaan. Di kota terdapat rasisme. Tidak jarang pemicunya disebabkan karena aspirasi dimulai dari diri sendiri, lalu dirasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah bisa menjadi bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah bineka tunggal ika, berbeda-beda dengan satu juga. Satu bangsa, satu. Sudah ditonton videonya? Sudah tahu? Diperhatikan? Perhatikan dulu. Kita satu ya. Vina, udah ditonton? Apa yang bisa kalian ambil dari video itu? Kan? Ya? Tidak membedakan apa kulit. Kita sudah titip itu termasuk satu. Ya, yang lainnya saya mengasih pendapat tentang video tadi. Dari awal dulu, dari awal tadi dibilang Indonesia bla bla bla, apa lagi kalau diperhatikan? Ayo Ansa. Indonesia dari video dikatakan bahwa Indonesia memiliki keberagaman suku dan suku Minang, Betawi, suku Batak, dan lain sebagainya. Ya. Lanjut. Karina, apa lagi video setelah itu? Keberagaman warna kulit, baru kalau berbeda-beda bu, jangan saling mengejek itu. Nah di video itu tadi ada dua orang kan? Yang pakai dua orang, apa? Apa tadi yang mereka lakukan? Itu kira-kira mana apa? Berbeda, ya kan? Karena perbedaan. Kenapa mereka bisa berantem? Karena tidak saling menghargai. Nah setelah itu, apa yang mereka lakukan? Berpeluh. Jadi itulah salah satu contohnya, kita harus menghargai perbedaan. Kalau tidak terjadi, kalau kita tidak menghargai dengan teman kita sendiri perbedaan itu, kita apa lu batak mereka? Apa itu? Mereka bertemu. Kita harus menghargai. Nah, jadi salah satu perbedaan ataupun yang pertama adalah tipe fisik atau warna kulit, rambut dan bentuk fisik. Seperti di gambar ini, gambar apa? Bapak Jokowi atau masyarakat Papua. Perbedaan apa yang mereka miliki? Kulit, rambut, pakaian, tinggi badan juga kan? Yang rata-rata apa? Banyak pendidikan di mereka. Itu pokoknya orang ini sangat terlihat jelas ya perbedaannya. Yang lanjut bahasa. Nah, kita bahas tadi bahasa sangat banyak di Indonesia ini, kan? Bahasa ya, terima kasih. Terima kasih bahasa Batak. Mau ya, Bahasa Jawa. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada istiadat. Yang pertama ada istiadat kayak sebelah sini Batak. Ini apa? Sebelah sini Bali. Kalian Bali juga ya? Kata-kata yang sebelah sana? Iya. Lompat. Banyak sekali, banyak lagi tradisi yang ada di Indonesia. Bukan cuma ini saja ya. Oke, lanjut. Ya, kesenian, banyak seni-seni yang ada di Indonesia seperti tadi. Dari Batak ada tarian, pakaian, makanan, musik dan lain-lain.
Nah, yang terakhir, sikap menghargai keberagaman. Maka perlu kita mempelajari tentang sikap menghargai keberagaman agar tidak terjadi perpecahan di Indonesia. Agar tidak terjadi perpecahan di kelas ini aja dulu ya, jangan jauh-jauh, jangan saling mengejek atau bapak gitu. Jadi saya bisa membacakan dulu sikap menghargai keberagaman. Kita share dulu tadi dia aja dia. Sikap menghargai keberagaman. Sikap menghargai keberagaman diartikan sebagai kecenderungan untuk menghormati, mengindahkan, menganggap penting serta memperlakukan objektif terhadap ras, agama, suku, budaya maupun kelompok atau golongan yang berbeda. Sikap menghargai keberagaman merupakan kunci dalam terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Tanpa adanya kesadaran menerima keberagaman dan sikap saling menghargai keberagaman, maka dapat memicu terjadinya konflik yang berakibat pada perpecahan bangsa. Ya, sikap menghargai tadi itu apa? Kecenderungan untuk apa? Menghormati, ras, agama, suku, budaya maupun kelompok atau golongan yang berbeda. Tanpa adanya kesadaran akan terjadi konflik yang berakibat pada perpecahan bangsa. konfliknya contohnya apa itu di kelas? Saling ejek, Ejek musuhan, kawan, dibully, ya kan? Kepo. Ya. Oke, dari materi yang dipaparkan, apakah ada yang belum mengerti? tidak tahu. Sudah paham semua? Sudah tahu. Yakin? Yakin Bu. Oke, di sini buat soal dulu ya. Paling bilang kan mengerti kan, jadi itu akan bagian soal. Oke, di sini ada soal yang akan dikerjakan selama berapa menit Pak ya? 15 menit. 10 menit. Diperhatikan baik-baik panduan soalnya dan dijawab tanpa melihat teman, tanpa mengontek. Bisa? Terus. Kenapa Tasya? Kenapa gak mau pensil? Aduh, payah nih. Jangan mencontek ya. Sudah bilang diperhatikan baik-baik.
Nah, di sini sih, nah. Siap, Bu. Semuanya sudah? Sudah, Bu. Tunggu temannya yang belum ya. Ini sebelum sini sudah, Bu. Sudah. Ibu kita lagi kebanyakan satu teman jawabannya. Ada yang nyontek kan? Kita Ini cantik lagi, Bu. untuk kerjaan kalau sama jawabannya ya, minggu depan. Iya, Bu. Pintar-pintar belajar, jawabannya seperti itu udah lumayan sempurna. Utama bukan? Berarti sudah paham kan materi kita hari ini? Sudah. Kita akan mulai materi kita. Jadi intinya dari pembelajaran kita hari ini adalah pentingnya menghargai keberagaman budaya di Indonesia agar tidak terjadi perpecahan dan juga konflik, agar terjadi persatuan dan Kesatuan. Oke. Oke, udah selesai materi kita. Kasih PR dulu. Kita kerjakan dulu. Ayo tulis. Cari tahulah tentang salah satu budaya daerah yang belum kita bahas hari ini dan ceritakan besok pagi. Sudah? Sudah tulis semua? Sudah, Bu. Nah, dari materi kita ini budaya mana yang kita bahas? Jadi kalian carilah budaya mana itu ya. Lalu kalian ceritakan besok pagi dengan bahasa sendiri. Ya, baik, Bu. Jadi kerjaan besok langsungnya. Yuk. Apa hukumnya? Pak. Setuju semua ya? Ya, Bu. Oke, jadi semua harus kerjaan tugasnya. Oke, sebelum itu udah selesai materi kita. Sebelum itu kita berdoa. Saya mau ngomongin doa. Bisa terus ya, sama sekali yang lain. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, hari ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima kasih Janji. Kita Bu. Oke, masukkan dulu buku kalian ke tas semuanya. Sudah? Jangan lagi tinggalin ya. Anissa siapkan, siapkan siswa.